Bahan ajar IPAS SD kelas 4 materi wujud zat dan perubahannya. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menguraikan karakteristik wujud padat, cair, dan gas dengan benar. Dengan memahami materi, peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Memangnya wujud materi seperti apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Suatu benda bisa diindra seperti dilihat, diraba, dan dirasa. Maka benda itu termasuk materi. Udara termasuk materi karena udara memiliki massa dan menempati ruang. Perhatikan gambar di samping. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Benda padat. Benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Lalu, seperti apa sih sifat benda padat itu? Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya, ketika kalian menekan kayu, apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan hingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu tidak. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda, seperti batu yang diletakkan di gelas ataupun baskom bentuknya tetap. Benda cair. Benda cair adalah bentuk dari wujud benda berupa cairan yang bersifat mengalir. Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap, atau dengan kata lain, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Benda gas. Benda gas adalah bentuk dan wujud benda yang mempunyai volume dan selalu berubah-ubah bentuknya sesuai wadahnya, meskipun sulit dilihat dengan mata. Selain bentuknya yang berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah. Ketika balon kalian tiup di dalam botol yang berlubang, udara yang ada di dalam botol akan tertekan keluar dari lubang dan menyebabkan kalian bisa meniup balon tersebut. Lalu, bagaimana wujud benda berubah? Wujud zat bisa berubah-ubah seperti es krim yang dimakan oleh Banu. Dari wujud yang padat berubah menjadi wujud cair. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Perubahan ini terjadi ketika benda padat menerima kalor atau dipanaskan sehingga berubah menjadi benda cair. Itulah disebut sebagai mencair.
Untuk contohnya ketika es batu yang mencair saat diletakkan di udara terbuka. Yang kedua yaitu membeku, di mana ketika benda cair melepaskan kalor atau didinginkan akan berubah menjadi benda padat. Inilah disebut sebagai membeku. Contohnya ketika air dimasukkan ke freezer, maka air akan membeku menjadi es batu. Yang ketiga yaitu menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ketika benda cair melepaskan kalor, maka terjadi proses menguap dan berubah menjadi benda gas. Proses ini ketika air yang direbus dan sudah mencapai titik didih, maka lama-kelamaan air akan menguap menjadi gas. Selanjutnya yaitu mengembun. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ketika sedang merebus air dan pancinya ditutup, maka terdapat embun yang muncul di tutup panci. Itulah proses mengembun. Ketika benda gas kehilangan kalor, maka terjadilah proses mengembun dan berubah menjadi benda cair. Selanjutnya yaitu menyublim. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya ketika kapur barus yang semakin kecil diletakkan di udara terbuka. Prosesnya ketika benda padat menerima kalor disebut sublimasasi sehingga berubah menjadi gas. Dan yang terakhir yaitu terdeposisi. Proses terdeposisi ini terjadi ketika benda gas melepaskan kalor dan berubah menjadi benda padat. Untuk contohnya yaitu ketika uap menjadi salju. Itulah beberapa contoh perubahan wujud benda.